Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau lahir di Parepare 25 Juni 1936 dan beliau meninggal 11 September 2011 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Masa kepresidenan beliau dimulai sejak 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Trisno B.J. Habibie, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknora. Saya Arsan Fabian Damawa. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Baharudin Yusuf Habibie. Masa pemerintahan reformasi di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Orde Baru dan peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi. Pemerintahan dipimpin oleh Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Bagaimanakah gambaran pemerintahan Habibie setelah jatuhnya Soeharto? Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi 2007, karya Budi Winarno, pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan, seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prestasinya yang patut dibanggakan yaitu menurunnya nilai dolar hingga Rp10.000 per $1 Amerika Serikat, di mana sebelumnya mencapai Rp15.000 per $1 Amerika Serikat. Nah, hal yang paling penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 2002 yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Peristiwa lepasnya Timor Timur menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timor Timur. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Setelah proses kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Setelah salah satu pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor atau program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan
berpendapat, dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil direndam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan B.J. Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden maka berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden dalam sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR.